Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan melanjutkan nomor 20 ya. Nah, di sini untuk soalnya, diketahui persegi panjang ABCD dengan panjang AB adalah 12 cm dan panjang BC itu adalah 5 cm. Jarak titik B ke titik D adalah titik-titik. Nah, di sini panjang AB adalah 12 cm. Kemudian panjang BC adalah 5 cm. Berarti kita akan mencari B ke D. Di sini untuk panjang AD itu juga sama 5 cm ya. Berarti di sini kita gunakan rumus Pitagoras untuk mencari BD, di mana di sini BD sama dengan akar dari yaitu AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Berarti akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya sama dengan akar dari 12 kuadrat itu adalah 144, kemudian ditambah 5 kuadrat itu adalah 25. Sehingga menjadi akar 169 sama dengan 13 ya. Nah, untuk nomor 21, bayangan titik A 2, -4 yang ditranslasikan oleh T 26 dilanjutkan dilatasi dengan pusat O, kemudian untuk K-nya setengah adalah titik-titik. Nah, di sini ini dia mengalami 2 kali ini ya transformasi. Yang pertama titik A 2,4 kita translasikan oleh T26. Nah, di sini kita tambahkan ya. 2 tambah 2 adalah 4, negatif 4 ditambah 6 itu adalah 2. Kemudian di sini kita sudah dapat bayangan pertama aksen 4,2. Kemudian kita dilatasikan dengan titik pusat 0, kemudian K-nya itu setengah. Berarti di sini kita kalikan ya untuk mencari bayangan yang keduanya. 4 dikali setengah adalah 2, 2 dikali setengah adalah 1, sehingga hasil dari bayangannya adalah 2,1. Untuk soal nomor 22, ditentukan sebuah fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 12x. Fungsi f naik pada interval titik-titik. Nah, di sini kita harus mencari turunannya ya. Berarti turunan dari fx itu adalah di sini berarti sepertiga dikali 3 itu adalah 1. Berarti di sini ya koefisiennya 1. X pangkat 3 dikurang 1 adalah 2. Sehingga diperoleh x kuadrat. Kemudian dikurang 2 per ya. Berarti di sini ya 2 per berarti di sini untuk negatif 2 dikali 2 itu adalah negatif 4. X pangkat 2 dikurang 1 itu adalah positif 1, sehingga menjadi negatif 4x. Turunan dari negatif 12x itu adalah negatif 12 ya. Nah, sehingga diperoleh di sini kita akan mencari titik potongnya ya, titik potongnya atau batasnya kita buat x kuadrat dikurang 4x dikurang 12 itu sama dengan 0. Kita cari ini dengan menggunakan memfaktorkan dengan persamaan kuadrat ya. Faktor dari negatif 12 yang jika dijumlahkan negatif 4 yaitu adalah negatif 6 dan 2. Negatif 6 dan 2 faktor dari negatif 12 dan negatif 6 ditambahkan 2 hasilnya negatif 4. Kita pilih yang faktor dari negatif 12 yaitu negatif 6 dan 2. Sehingga diperoleh x kurang 6 dikali x tambah 2 sama dengan 0. Di sini berarti x kurang 6 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 6. Kemudian x tambah 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan negatif 2. Nah, fungsi f naik jika turunannya itu lebih dari 0. Berarti di sini ya, kita buat batasnya sehingga diperoleh di sini negatif 2 dan 6 ya. Kalau kita substitusikan di sini antara kita cari bilangan antara 2 dan 6 yaitu misalnya adalah 0 ya. Masukkan di sini berarti kan 0 kuadrat dikurang 4x dikurang 12 itu kan hasilnya negatif 12. Berarti daerah ini adalah negatif. Kita pilih daerah yang lebih dari 6 misalnya 7 ya, kita masukkan di sini 7 kuadrat dikurang 4x dikurang 12 itu berarti 49 ya dikurang 28 ya dikurang 12 ya. Berarti di sini hasilnya adalah positif. Kemudian kalau kita pilih juga bilangan
kurang dari negatif 2, misalnya negatif 3 ya, kita substitusikan di sini berarti ya negatif 3 kuadrat itu adalah 9 ya, 9 dikurang 4 dikali negatif 3 itu adalah positif 12, berarti di sini adalah positif 9 juga positif. Nah, berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah yang positif. Berarti di sini X kurang dari negatif 2 ini terus ke sana ya. Atau X lebih dari 6 terus ke sana. Inilah jadi dia kalau fungsi naik inilah intervalnya. Kemudian untuk nomor 23, nilai dari limit X kuadrat dikurang 9, X kurang 3, di mana X mendekati 3 adalah titik-titik. Nah, di sini kan kalau kita substitusikan 3 langsung di sini X-nya, ini kan penyebutnya itu kan akan 0 ya, sehingga dia tidak terdefinisi. Jadinya di sini harus kita faktorkan. X kuadrat kurang 9 itu menjadi X tambah 3 dikali X kurang 3 ya. Kita faktorkan di sini. Per X kurang 3 ini kita bisa bagi keduanya sehingga tinggal limit X tambah 3, X mendekati 3. Kemudian kita substitusikan X-nya ganti dengan 3 ya. Baru kita substitusikan berarti 3 tambah 3 adalah 6. Untuk soal nomor 24, fx sama dengan x kurang 5 dikali 2x tambah 1, maka f aksen x adalah titik-titik. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus ya, yaitu untuk perkalian ya, turunan untuk yang perkalian. Kita misalkan terlebih dahulu untuk U-nya itu adalah x kurang 5, berarti U aksen turunan dari X kurang 5 itu adalah 1. Turunan dari X adalah 1. Turunan negatif 5 adalah 0. 1 kurang 0 adalah 1. Kemudian kita misalkan V-nya 2X tambah 1. Turunan dari 2X tambah 1 itu adalah 2 ya. Kemudian kita gunakan rumus ya untuk perkalian. Di sini turunan ya, perkalian turunan. U aksen V ditambah UV aksen. U aksennya adalah 1, V-nya adalah 2X tambah 1, kemudian U-nya adalah X kurang 5 ya, kemudian V aksennya adalah 2. Ini kita kalikan. 1 dikali 2X tambah 1 tetap 2X tambah 1, X kurang 5 kali 2, X kali 2 adalah 2X, negatif 5 kali 2 adalah negatif 10. 2X tambah 2X adalah 4X, 1 tambah negatif 10 adalah negatif 9, sehingga menjadi 4X dikurang 9 ya.